Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Piwaris Channel. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas materi tentang permainan bola besar, khususnya pada cabang olahraga permainan sepak bola. Adapun poin-poinnya, yang pertama adalah peraturan, kemudian dilanjutkan ada teknik, dan yang terakhir ada taktik dan strategi. Kita bahas dari yang pertama, yaitu peraturan. Peraturan permainan sepak bola ini tentu banyak sekali. Pada video pembelajaran untuk kelas 10 sudah dibahas, kemudian pada saat kita tatap muka juga sudah dibahas sebelumnya. Namun di sini ada beberapa peraturan yang akan saya sampaikan melalui video pembelajaran ini. Yang pertama ada kick off, kemudian ada goal, offside dan onside, dilanjutkan lagi ada out, throw in, goal kick, corner kick, pergantian pemain, pelanggaran, free kick, dan yang terakhir ada penalti. Kita bahas dari yang pertama, yaitu kick off. Kick off ini adalah sepakan pertama atau sepak mula pada saat akan memulai pertandingan permainan sepak bola. Misalkan pada babak pertama. Pada babak pertama, untuk memulai pertandingan pada babak pertama itu maka akan dimulai dengan tanda tendangan kick off. Dilanjutkan juga ada babak kedua, tentu juga akan dimulai dengan tendangan kick off. Dan bahkan apabila dalam pertandingan tersebut diadakannya tambahan waktu, babak tambahan waktu atau extra time, maka juga akan dilakukan tendangan kick off pada setiap babak extra time-nya. Namun kick off ini juga akan dilakukan apabila setiap terjadinya gol dalam pertandingan tersebut. Jadi setiap terjadi gol dalam pertandingan tersebut, maka tim yang kebobolan maka akan melakukan tendangan kick off. Tendangan kick off ini dilakukan oleh dua orang pemain saja, di mana satu pemain itu berdiri di area lapangan lawan di dekat garis tengah lapangan di titik kick off. Kemudian yang satu lagi itu berdiri di depan bola yang sudah diletakkan di titik kick off. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang gol. Gol itu adalah sesuatu yang sangat dicari dalam permainan sepak bola karena gol ini tentunya bagian dari permainan sepak bola. Ini adalah bagian utama dari permainan sepak bola. Gol bisa dihitung apabila gol tersebut sudah melewati daripada garis gawang dan memasuki dari gawang apabila bola tersebut itu tidak terhalang oleh satu pemain pun dan mengalir deras itu ke arah gawang dan masuk gawang, maka itu terjadi gol tanpa adanya pelanggaran sejenis offside ataupun pelanggaran-pelanggaran lainnya, misalkan handsball. Dan juga apabila sudah diputuskan oleh sang pengadil wasit gol itu sah, maka tidak akan bisa diganggu gugat, gol itu sudah sah. Kemudian pembahasan selanjutnya kita bahas tentang offside dan onside. Nah, pada slide kali ini bisa dilihat bagian atas sebelah kiri ini adalah contoh kejadian offside. Dan pada gambar sebelah kanan bagian bawah ini adalah contoh kejadian onside. Kita bahas dari offside. Offside tentunya ini
bisa kita lihat dengan jelas ada beberapa pemain daripada tim yang berkostum biru, tim yang berkostum maaf, tim yang berkostum putih ini melewati daripada garis batas pertahanan lawannya. Di sini yang bertindak sebagai tim biru, ini ada beberapa pemain yang sudah melewati sebelum dilakukannya tendangan oleh salah satu pemain yang mengeksekusi ini. Maka itu disebut offside. Sedangkan offside sendiri itu terjadi, bisa dikatakan offside apabila salah satu pemain saja melewati daripada batas garis pertahanan. Sedangkan di sini tim yang melanggar ini, yang melakukan offside ini, sudah beberapa pemain yang sudah melanggar. Maka ini video yang di atas sebelah kiri kita kategorikan offside. Kemudian selanjutnya kita bahas onside ya. Di video yang sebelah kanan paling bawah, di sini bisa kita lihat ini terjadi gol ya, jadi gol. Akan tetapi ini salah satu pemain daripada yang berkostum merah ini, dia bergerak merangsak ke depan setelah bola itu dilepaskan oleh rekan satu timnya. Jadi ini dikategorikan onside, bukan offside. Selanjutnya ada out atau bola keluar. Maksud dari out bisa kita lihat pemahamannya di sini, ada slide-nya. Ada 4 bola, ada A, B, C, dan D. Di sini ada bola A. Kita bahas dari bola A. Bola A ini cukup jelas ya, cukup jelas ada di bagian in play, berarti ini masih dalam lapangan pertandingan. Kemudian kita lihat ada bola B. Bola B ini sebagian ada dari bola B ini menyentuh daripada garis lapangan, garis luar lapangan. Akan tetapi sebagian besar daripada bola ini masih berada di dalam lapangan, maka ini dikategorikan in play, berarti bolanya masih di dalam lapangan dalam sebuah pertandingan tersebut. Kemudian berlanjut ke C. Bola di C ini sebagian di garis keluar, kemudian sebagiannya lagi itu berada di luar lapangan atau out of play. Nah, karena sebagian besar daripada bola C ini di bagian out of play, maka bola C ini dikategorikan adalah bola out. Sedangkan ada bola D, ini sudah cukup jelas. Bola D ini sudah sangat jauh meninggalkan lapangan. Selanjutnya ada throw in. Throw in dengan sebutan lain lemparan ke dalam. Nah, lemparan ke dalam ini dilakukan apabila terjadi out tadi. Apabila bola meninggalkan lapangan melewati sisi samping daripada lapangan sepak bola, maka tim yang dihadiahi wasit untuk melakukan lemparan ke dalam akan melakukan lemparan ke dalam ini atau yang disebut dengan throw in. Ketentuan throw in ini tentunya harus dilakukan oleh satu pemain saja, yang kemudian dilakukan dengan cara memegang bola di atas kepala dengan cara diayunkan, bukan hanya sekedar dijatuhkan saja. Dan ketentuan lainnya, kedua kaki harus tetap menapak ke tanah. Itu adalah ketentuan dari throw in. Selanjutnya ada pembahasan tentang corner kick. Nah, corner kick ini terjadi apabila di sini kita lihat pada slide ada tim berkostum biru dan tim berkostum putih. Nah, ini yang melakukan tendangan sudut atau tendangan pojok ataupun tendangan penjuru yang kita sebut corner kick ini adalah tim yang berwarna biru. Nah, ini bisa terjadi sedemikian rupa seperti ini dikarenakan pada kejadian sebelumnya salah satu pemain dari tim yang berkostum putih ini membuat bola keluar, baik sengaja ataupun tidak sengaja, melewati batas garis belakang yang sejajar dengan gawang daripada tim yang berkostum putih. Maka
tim yang berkostum biru ini diberi hadiah oleh wasit tendangan penjuru atau corner kick. Selanjutnya, pergantian pemain. Pergantian pemain dalam sebuah pertandingan sepak bola itu dalam aturan resminya biasanya dalam kompetisi internasional yang di bawah pengawasan FIFA, biasanya hanya bisa dilakukan 3 kali pergantian pemain. Akan tetapi apabila ada semacam pertandingan eksebisi ataupun persahabatan tingkat internasional ataupun nasional, biasanya itu tergantung daripada kesepakatan daripada pertandingan tersebut, apakah bisa dilakukan pergantian pemain lebih dari 3 atau hanya sebatas 3. Biasanya ada pergantian 5 kali ataupun 7 kali tergantung daripada kesepakatan dari pertandingan tersebut. Namun apabila pertandingan tersebut adalah pertandingan resmi yang di bawah pengawasan FIFA, maka hanya dibatasi maksimal 3 kali pergantian pemain saja. Selanjutnya ada pelanggaran. Di sini di slide ada 3 buah gambar. Ada 3 buah gambar, di mana gambar yang pertama ini adalah sebuah pelanggaran fisik yang kita lihat di sini adalah pemain yang berkostum putih melakukan sentuhan fisik menggunakan kepala ke arah bagian tubuh dada daripada pemain berkostum biru. Dan ini adalah pelanggaran yang sangat fatal. Tentunya ini adalah kejadian pada beberapa tahun yang lalu Piala Dunia antara Prancis melawan Italia. Kemudian selanjutnya ini ada juga pelanggaran sentuhan fisik, di mana salah satu pemain ini yang berkostum merah mengangkat kaki terlalu tinggi sehingga mengenai bagian tubuh daripada pemain yang berkostum timnya ini biru strip putih. Maka ini disebut pelanggaran yang sangat fatal ya, karena bersentuhan langsung dengan fisik, walaupun ini dikategorikan mungkin tidak sengaja, tapi ini pelanggaran yang sangat fatal. Pelanggaran yang sangat fatal itu akan bisa diberikan peringatan yang keras, bahkan bisa diberikan kartu merah oleh wasit. Kemudian selanjutnya di sini ada sebuah pelanggaran juga, pelanggaran sentuhan fisik dengan bola. Nah, pelanggaran sentuhan fisik dengan bola ini bisa disebut dengan kata lain handsball. Baik sengaja ataupun tidak sengaja, apabila bola menyentuh bagian tangan pemain, maka secara mutlak dalam aturan permainan sepak bola itu disebut handsball. Apabila dalam posisi tangannya aktif dan mengenai bola, itu disebut pelanggaran handsball. Ada satu pelanggaran lagi, yaitu pelanggaran secara attitude. Misalnya, seorang pemain itu harus menjaga attitude-nya, baik lisan ataupun secara perbuatannya, itu pada antar pemain, baik rekan satu tim, ataupun lawannya, ataupun dengan wasit, dan dengan ofisial juga. Kita lanjutkan. Free kick. Free kick dengan kata lain, tendangan bebas. Tendangan bebas itu dibagi menjadi 2 macam tendangan bebas. Ada tendangan bebas langsung dan ada tendangan bebas tidak langsung. Di mana dalam slide ini sudah ditampilkan contoh daripada tendangan langsung. Maksud dari tendangan bebas langsung adalah di mana satu pemain yang menjadi eksekusi dalam tendangan bebas tersebut menendang dan mengarahkan langsung ke arah gawang. Sedangkan kalau tendangan bebas tidak langsung itu adalah si pemain yang mengeksekusi bola tersebut tidak mengarahkan langsung ke gawang, akan tetapi mengoper terlebih dahulu ke rekan satu timnya. Free kick ini bisa dilakukan apabila wasit menghadiahi pada salah satu tim yang dirasa oleh wasit tersebut telah dirugikan. Kita lanjutkan. Penalti. Nah, penalti juga sama halnya dengan free kick tadi, itu ada penalti hadiah dan kemudian ada penalti untuk
penentuan siapa pemenang dari pertandingan tersebut. Kalau penalti hadiah itu biasanya terjadi apabila salah satu pemain tersebut melanggar tim lawannya dalam area kotak penaltinya. Maka apabila wasit menganggap itu sebuah pelanggaran, maka akan diberi wasit hadiah penalti. Sedangkan apabila dalam suatu pertandingan itu terjadi skor imbang, kemudian dilanjutkan extra time masih skor imbang juga, maka akan dilanjutkan coin toss atau adu penalti. Nah, penalti ini dilakukan pada titik yang disebut titik penalti, kemudian hanya dieksekusi oleh satu orang pemain saja. Untuk semua pemain lainnya, kecuali pemain yang menjadi eksekusi atau eksekutor dalam penalti ini, tidak diperbolehkan memasuki daripada area kotak penalti. Selanjutnya, teknik permainan sepak bola. Untuk bermain bola dengan baik, pemain dibekali dengan teknik dasar yang baik tentunya. Pemain yang memiliki teknik dasar yang baik, pemain tersebut cenderung dapat bermain sepak bola dengan baik pula. Beberapa teknik dasar yang perlu dimiliki pemain sepak bola itu meliputi yang pertama ada menendang, menghentikan atau mengontrol bola, kemudian ada menggiring, menyundul, merampas atau tackling, lemparan ke dalam atau throw in tadi, dan yang terakhir ada menjaga gawang atau goalkeeping. Kita bahas dari yang pertama itu ada teknik menendang bola. Pada video pembelajaran sebelumnya itu di kelas 10 dan bahkan pada tatap muka di kelas 10 itu sudah dibahas beberapa teknik menendang ini yang mencakup yang pertama adalah menendang bola dengan kaki bagian dalam. Dalam slide ini gambar ini menunjukkan bahwa menendang kaki bagian dalam itu sentuhannya itu kaki bagian dalam itu sentuhannya berkenaan pada bagian bola, maka itu disebut menendang dengan kaki bagian dalam. Ini adalah contoh menendang dengan kaki bagian dalam ya. Dilanjutkan ada di sampingnya, ini adalah contoh menendang dengan kaki bagian luar. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh menendang menggunakan punggung kaki. Jadi bisa disimpulkan ada 3 teknik ya, kita ulang kembali. Ada 3 teknik dalam menendang di permainan sepak bola. Ada yang pertama teknik dengan kaki bagian dalam, kemudian menendang dengan kaki bagian luar, dan yang terakhir teknik menendang menggunakan punggung kaki. Kemudian kita lanjutkan selanjutnya ada teknik mengontrol bola. Nah, di sini ada gambar yang pertama, ini mengontrol bola menggunakan bagian bawah kaki atau bagian telapak kaki. Kemudian yang kedua menggunakan dada. Dilanjutkan lagi menggunakan perut. Dilanjutkan lagi menggunakan paha. Kemudian menggunakan punggung kaki. Kemudian lagi ini menggunakan kaki bagian luar ya, bukan bagian dalam. Menggunakan kaki bagian luar. Kemudian lagi dilanjutkan menggunakan kaki bagian dalam. Nah, bisa kita lihat ini ada beberapa teknik mengontrol dalam permainan sepak bola. Ini kalau menggunakan dada, menggunakan perut, menggunakan paha itu biasanya dilakukan untuk mengontrol bola yang melambung. Menggunakan punggung kaki sebenarnya juga bisa untuk mengontrol bola yang datangnya dari melambung kemudian akan mendarat. Yang lain juga bisa. Cuman bedanya kalau menggunakan dada, menggunakan perut, dan menggunakan paha itu tidak bisa untuk mengontrol bola yang datangnya bergelinding datar. Selanjutnya kita bahas tentang teknik menggiring bola. Yang pertama di sini pada gambar menunjukkan bahwa laki-laki yang berkostum biru ini
menggiring menggunakan kaki bagian luar. Ini kaki bagian luar ya. Kemudian selanjutnya ada seorang gadis yang berkostum merah melakukan gerakan menggiring bola dengan kaki bagian luar. Jadi teknik menggiring bola itu bisa dilakukan dengan dua cara, menggiring bola dengan kaki bagian dalam dan menggiring bola dengan kaki bagian luar. Selanjutnya, menyundul bola atau heading. Menyundul bola bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama kita lihat pada slide ini, pada gambar, ini si pemain melakukan heading atau menyundul bola hanya menggunakan ancang-ancang sedikit saja ya, hanya menggunakan ayunan tubuh sedikit saja ataupun menggerakkan kepala sedikit saja tanpa melompat. Jadi ini kita sebut dengan heading tanpa melompat. Kemudian yang kedua, ini ada gambarnya, ada seorang pemain dia melakukan gerakan melompat kemudian melakukan heading dengan bola. Ini kita sebut dengan heading dengan gerakan melompat. Kemudian yang terakhir, kita lihat ada seorang pemain ini sambil menjatuhkan dirinya, kemudian melakukan heading pada bola. Ini sebutannya adalah heading diving atau menyundul bola sambil menjatuhkan badan. Jadi ada 3 macam ya, ada 3 macam. Tapi teknik dalam menyundul ini sesungguhnya hanya diarahkan, hanya satu teknik saja yang tepat sebenarnya yang dianjurkan itu adalah heading menggunakan dahi ya, bagian kepala, bagian dahi. Jadi walaupun bisa dilakukan dengan bagian kepala yang lainnya, yang dianjurkan dalam teknik ini menggunakan dahi. Kenapa dahi? Karena dahi kita melakukan sundulan ini yang pertama itu tahan daripada benturan bola ini dan kemudian lebih mudah untuk mengarahkan bola. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada merampas bola atau tackling. Nah, pada slide ini kita lihat ada sliding tackle dengan kaki bagian dalam. Nah, di sini sliding tackle dengan kaki bagian dalam dengan cara sang pemain yang melakukan tackling ini dengan cara menjatuhkan badan kemudian merampas bola menggunakan kaki bagian dalamnya. Ini sah-sah saja dilakukan. Yang penting pada sentuhan pertama si pemain yang melakukan tackling itu melakukan sentuhan pada bola, bukan kontak fisik pada pemain lawannya. Kemudian dilanjutkan ada gambar selanjutnya, ini menggunakan kaki bagian luar. Syaratnya sama, harus melakukan kontak pertama dengan bola, bukan kontak fisik dengan pemain. Karena apabila kontak fisik, maka itu akan dianggap pelanggaran. Kemudian yang selanjutnya ini ada merampas bola atau tackling dengan cara berhadapan face to face dari depan lawan secara langsung. Ini juga sah-sah saja dilakukan. Yang penting pada saat sentuhan pertama itu tacklingnya itu merampas bolanya hanya berkenaan bersentuhan pada bola. Setelah dan apabila yang pada sentuhan pertama itu berkenaan dengan fisik, sentuhan fisik, maka itu bisa saja dianggap pelanggaran apabila itu dianggap wasit merugikan daripada lawannya. Selanjutnya, menjaga gawang. Nah, bisa kita lihat ini ada 4 gambar ya. Ada teknik daripada kiper ini yang sebelah kiri ini adalah menangkap bola yang sedang bergulir datar dengan cara satu kaki ditekuk ini satu kaki ditekuk dengan lutut itu berada di bawah, kemudian satu kaki lagi itu posisi ditekuk dan setengah jongkok. Kemudian apabila bola datang, maka secara otomatis ini bola tidak akan mudah melewati daripada penjagaan gawang ini. Kemudian dilanjutkan yang sebelah kanan ini adalah menangkap bola setinggi perut. Nah, ini sejatinya dalam keempat gerakan ini sama halnya dengan kontrol bola ya, teknik kontrol bola, yaitu dengan cara apabila bola tersebut mengarah kepada kita, maka kita harus menyesuaikan itu alur bola. Jadi kita tidak bisa
dengan cara menegangkan badan atau melawan, malah bisa-bisa bola tersebut akan liar dan memental. Kemudian selanjutnya ada menangkap bola dengan setinggi dada, itu sama dengan yang 1 dan 2. Nah, yang berbeda dengan lagi yang terakhir ini dengan menepis bola atau tip bola. Nah, di sini tip bola bisa dilaksanakan memungkinkan apabila ini tidak memungkinkan kita untuk menangkap bola. Jadi kalau kita tidak memungkinkan untuk menangkap bola, jangan dipaksakan untuk ditangkap. Karena apabila dipaksakan bola itu ditangkap, maka bola tersebut akan lepas dan liar dan bisa disambar tentunya oleh pemain lawan kita. Cara yang tepat adalah hanya dengan cara mentip bola, dengan cara menepis dengan telapak tangan, ataupun dengan cara meninju, dan mengarahkannya juga tidak boleh sembarangan. Harus ke arah belakang, lewat atas, ataupun lewat samping gawang. Kemudian selanjutnya yang terakhir kita lihat taktik atau strategi. Di sini pada slide ada sebuah formasi 4-2-3-1, di mana di sini dipasang ada 4 pemain bertahan, kemudian ada 5 pemain tengah dan 1 pemain penyerang. 4 pemain bertahan, 5 pemain tengah dan 1 penyerang. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah formasi bertahan. Formasi bertahan. Kenapa saya sebut formasi bertahan? Karena tim lawan yang menghadapi tim menggunakan formasi ini, dia harus berjibaku dulu, kerja keras untuk memecah pertahanan di bagian tengah daripada formasi ini, karena harus melewati 5 pemain. Lewat dari itu pun mereka harus melewati 4 pemain lagi, 4 pemain bertahan. Karena di sini ada 2 gelandang bertahan ya. Kemudian ada 3 gelandang lagi yang akan membantu penyerangan. Ini tentu formasi yang sangat efektif ya. Walaupun ini formasi bertahan, tapi formasi menyerangnya juga sangat efektif karena secara otomatis 3 pemain gelandang ini ada playmaker bagian tengah, kemudian winger sebelah kiri, sebelah kanan, ataupun gelandang sayap kiri dan kanan ini akan membantu membongkar pertahanan lawannya untuk menyokong bola pada pemain penyerang yang hanya 1 orang ini tentunya. Walaupun dalam permainan sepak bola ini tentunya ini tujuannya adalah mencetak gol ya. Ini tidak menyalahi aturan kita membuat formasi yang bertahan seperti ini. Karena sejatinya dalam permainan sepak bola itu bukan hanya mencetak gol saja, tetapi untuk mempertahankan gawang dari kebobolan. Baiklah, itu saja video pembahasan materi sepak bola kita pada kali ini. Like, komen, dan subscribe channel Piwari. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.